Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang integral luas dan volume dari suatu benda yang kita gambar di dalam koordinat 2 dimensi. Nah, kalau kemarin langsung saja ya saya jelaskan di sini untuk mempersingkat waktu. Kalau kemarin kita belajar bagaimana menghitung luas di bidang koordinat 2 dimensi, yaitu kalau saya ulangi, kemarin itu ada bentuk gambar kayak gini ya. Kemudian di sini ada fungsi y sama dengan 2x. Ada batasan 1 sampai titik 3, koordinat 3. Kita akan menghitung luasnya ini. Nah, untuk menghitung luas yang diarsir, kemarin kita sudah bisa menggunakan luas arsiran dengan integral. Jadi luas arsirannya kemarin gimana caranya? Kita harus mengintegralkan dari 1 sampai 3 fungsi gambarnya, yaitu 2x dx. Nah, langsung aja kita integralkan di sini 2x, berarti integral dari 2x. Maka kita bisa menuliskannya x di sini 1 tambah 1, 2-nya tetap dibagi dengan 1 tambah 1 dx dengan batasannya yaitu 1 sampai 3. Nah, kalau udah kayak gini, maka kita ketemu 2x per 2 pangkat 2, x-nya udah hilang, batasannya 1 sampai 3. Ups. Nah, ini bisa kita coret, maka ketemunya x kuadrat dari 1 sampai 3. Luasnya dari gambar yang diarsir tadi yaitu 3, kita masukkan 3 ini kita masukkan jadi x, 3 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat atau sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8 satuan luas. Nah, kayak gitu ya. Untuk menghitung luas dari bidang koordinat 2 dimensi. Nah, terus untuk menghitung volumenya gimana? Ibaratnya kayak gini. Kalau saya punya bidang, misalkan bidangnya itu kayak gini ya, kayak yang digambar tadi. Berarti kan kalau saya potong bentuknya kayak gini. Nah, benda ini akan saya putar, maka volumenya berarti ibaratnya benda ini memutar. Memutar itu seperti apa? Memutar itu kita taruh ke depan. Nah, muter dengan sumbu x yang ada di bawahnya. Jadi dia muter kayak gini. Nah, otomatis dari samping ini akan membentuk sebuah lingkaran kayak gini. Nah, ada satu buah lingkaran yang terbuat dari bidang ini, trapesium ini tadi. Tetapi di sisi atasnya dia tetap berbentuk segitiga potongan dari trapesium ini. Berapakah volumenya kalau kita menghitungnya? Nah, ini kita namakan sebagai volume benda putar. Nah, volume ini bisa kita cari dengan menggunakan integral juga. Nah, volume ini dapat kita cari dengan menggunakan integral juga. Nah, caranya seperti apa? Kita tetap menggunakan rumus dasar dari sebuah lingkaran ya. Lingkaran itu berarti kan kita kalau menghitung volumenya kita selalu memakai pi. Nah, maka volume benda putar itu tadi dapat kita cari dengan pi dikalikan dengan integral 1 sampai 3 dari fungsinya. Fungsinya misalkan saya tuliskan fx itu dikuadratkan. Jadi fx ini kita anggap sebagai r atau jari-jari. Jangan lupa belakangnya dikasih dx. Nah, kalau udah tahu rumus umumnya, berarti kan ibaratnya kita tetap pakai pi r kuadrat untuk mencari sebuah luasan dari bidang koordinat itu tadi. Nah, karena kita menggunakan integral, maka kita ketemu volume dari putaran setiap luas yang ada. Jadi
setiap batasan 1 sampai 3 kita dapat nilai-nilai sekeliling dari luasan benda trapesium yang berputar ini tadi. Maka di sini rumusnya menjadi pi integral dari 1 sampai 3. Nah, tadi apa? 2x kan ya? Fx di sini, fx ini tadi kan sama dengan 2. Saya lanjutkan, videonya kepotong. Jadi fx tadi kan nilainya 2x. Berarti 2x itu kita taruh di bawah. 2x ini akan kita integralkan, tetapi dia pakai kuadrat. Kenapa? Karena tadi kita sepakat 2x itu adalah sebuah jari. Setelah itu kita integralkan seperti biasa. Nah, seperti biasa itu gimana? Pi-nya tetap pi, 2x ini kita integralkan. 2x kalau kita integralkan dia menjadi berapa? 2x kuadrat. Nah, sebelum kita menghitungnya, integralnya kita bisa menghitung nilainya dulu. Jadi 2x kuadrat itu kan 2 kuadrat 4, x dikuadratkan kan, nah x kuadrat. Nah, setelah itu kita baru integralkan 1 sampai 3 dari 4x kuadrat. 4x kuadrat itu berarti 2 ditambah 1 berarti 4x pangkat 3 dibagi dengan 3. Nilainya 1 sampai 3. Nah, ini saya hilangin ya. Ini saya hilangin. Setelah itu kita hitung. Nah, pi-nya tetap kita tulis sebagai pi. Pi-nya tetap sama dengannya di sini ya. Pi-nya tetap kita tulis sebagai pi. Sekarang kita masukkan nilai 3 di dalam x. Jadi 4 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 dikurangi 4 ini dikurung ya, karena pi-nya ini terpisah tadi. 1 pangkat 3 dibagi dengan 3 atau sama dengan 36 pi dikali 3 kali 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 bagi 3 9, 9 dikalikan dengan 4 berarti 36. 36 dikurangi 4 per 3. Jangan lupa gini ya, berarti ini sama dengan 34 2 per 3. Jadi 34 2 per 3 pi satuan volume. Jadi volume ya satuannya, volume. Nah, jadi kayak gitu untuk menghitung nilai dari sebuah volume. Nah, ini saya ganti kertasnya, coba. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh dari luasan di beberapa kondisi tertentu. Misalkan di sini saya punya gambar seperti ini. Nah, gambarnya ada lengkungan kayak gini, kemudian ada lengkungan yang kayak gini. Nah, kita akan menentukan nilai dari luas yang diarsir. Jadi kita menentukan luas yang diarsir di gambar tersebut. Nah, misalkan ini fungsi gx yang ke bawah, ini fungsi fx yang ke atas. Jadi kita punya dua fungsi. Nah, misalkan di sini jika nilai fx itu sama dengan x min 2 kuadrat min 4 ya, dan nilai gx-nya itu sama dengan min fx. Berapakah luas yang dibatasi oleh kurva ini? Jadi kita hanya menentukan nilai yang ada di dalam kurva. Luasnya berapa? Kita tahu di sini ini 0 ya. Dan ini saya beri keterangan misalkan di sini 4. Jadi batasannya adalah 0 sampai 4. Nah, untuk untuk menghitung nilai luasan ini kita perlu mencari luas yang ini kita kurangi luas yang ke sini. Atau luas yang ini kita kurangi luas yang ini. Jawabannya sama saja, karena luas nggak pernah negatif. Jadi mau gx dikurangi fx atau fx dikurangi gx boleh-boleh saja, sah-sah saja. Yang penting namanya luas itu nggak ada yang negatif, karena dia memiliki besaran. Nah, jadi di sini saya menggunakan luasnya kita pakai gx dikurangi fx. Jangan lupa, berarti kita harus mengintegralkan luas ini. Dari ini kita integralkan, ini juga kita integralkan.
Di sini berarti batasannya adalah 0 sampai 4. Jangan lupa ada dx-nya. Integral 0 sampai 4 gx dikurangi fx sama dengan berapa? Nah, nilai gx itu sendiri dia adalah negatif fx. Sementara nilai fx itu adalah x min 2 kuadrat min 4. Nah, ini dapat kita sederhanakan jadi kayak gini. X kuadrat ya x kuadrat ya. Kita hitung x min 2 kuadrat sama dengan 2 dikali x dikurangi 4. Berarti min 4 x min 4 dikurangi 4. Gini kan? Oh sorry, ini plus. Berarti ini dapat kita coret. Nah, sama dengan ini. Kalau kita sederhanakan. Caranya gimana tadi? Caranya x-nya kuadrat tetap ditulis x kuadrat. Kemudian untuk menghitung pangkat selanjutnya yaitu 2 dikalikan x, 2x dikalikan dengan min 2, min 4x. Kemudian min 2 dikuadratkan yaitu plus 4 tadi. Min 4 saya tulis di sini. Nah, ini bisa mengurang habis. Jadi sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 4. Jadi kalau saya tuliskan di sini nilai gx berarti negatif dari x kuadrat min 4x atau min x kuadrat plus 4x atau saya tuliskan 4x min x kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini kita tulis ini saya tulis ke bawahnya ya. Jadi integral dari gx min fx berarti saya punya nilai gx yang ini tadi. Ini nilai gx saya. Berarti di sini ada 4x dikurangi x kuadrat dikurangi fx. Fx-nya siapa? Fx-nya ini tadi. Fx-nya yaitu x kuadrat min 4. X kuadrat min 4x. Nah, jangan lupa ini kita kurung. Ini kita kurung semua. Oh iya, lupa integralnya berarti tetap kita tulis ya. Integralnya 0 sampai 4. Setelah itu kita buka. Kalau kita buka berarti di sini ada 0 sampai 4. Ini 4x min x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat plus 4x. Ini mengurang habis, ini mengurang habis. Atau sama dengan integral 0 sampai 4 dari ini bukan mengurang habis. Ini menjadi saya tuliskan ke bawahnya sekalian. Ini menjadi 8x 4 tambah 4 8x dikurangi 2x kuadrat. Sorry, ini tadi harusnya 2x kuadrat karena tandanya negatif dan negatif ya. Jadi negatif 2x kuadrat. Setelah itu dapat kita integralkan. Nah, integralnya berapa? 8x berarti ini kan pangkat 1, berarti turun ke bawah 2, berarti 8 per 2 x pangkat 2 dikurangi 2 dikalikan dengan x 2 dikurangi 2x kuadrat, berarti kan di sini pangkatnya 3, berarti 2 per 3 x pangkat 3. Ini kita coret, ini jadi 4. Integralnya dari 0 sampai 4. Nah, setelah itu kita punya 4x kuadrat dikurangi 2 per 3 x pangkat 3 dari 0 sampai 4. Kita hitung. Di sini berarti 4 dikali 4 kuadrat kita masukkan dikurangi dengan 2 per 3 4 pangkat 3. Ini perhitungan pertama. Dikurangi yang 0. Kalau 0 kan kalau saya masukkan tetap 0. 0 dikalikan x 4 kali 0, 0. 2 per 3 dikalikan 0, 0. Jadi ini dikurangi 0. Gitu. Gini aja ya. Berarti di sini saya ketemunya menjadi 4 kuadrat 16. 16 dikalikan 4 berarti 64. 64 dikurangi 4 kali 4 kali 4, 64. 2 per 3 berarti 2 per 3, 64. Gini ya. Atau ini dapat disederhanakan, ini dikurangi 0, jangan lupa tetap tulis sama dengan 64 dikurangi 2 per 3. 2 per 3 dikalikan 64, ini sama dengan berarti 21 1 per 3 satuan
satuan luas. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk menghitung luas yang dibatasi oleh kurva ini tadi, maka kita dapat menghitungnya seperti ini. Boleh diulang-ulang agar mencapai pemahaman yang maksimal ya. Saya lanjutkan di kasus yang berbeda lagi. Nah, saya ganti kertasnya. Kasus yang berbeda lainnya di sini, misalkan gini, saya punya kurva kayak gini, misalkan gini ya, ada bentuknya melintang gini. Ini dia tidak melewati sumbu negatif ya, kesininya aja. Setelah itu saya punya garis lurus. Nah, kayak gini. Di sini maka ada kurva yang terbentuk. Ini 0, ini saya batasin 1. Berarti kan di sini 1, di sini 1, ini 1,1, 1,1. Nah, 1,1. Y sama dengan X. Kemudian kurva melengkung ini Y kuadrat sama dengan X. Nah, karena setiap kurva yang yang berkuadrat itu pasti menjadi kurva lengkung ya. Nah, kalau udah kayak gini, misalkan ini diketahui berarti Y kuadrat itu sama dengan X dan Y sama dengan X. Nah, ini tadi Y kuadrat sama dengan X, karena garisnya berbentuk lurus dari 0 sampai tak terhingga. Y kuadrat sama dengan X, kenapa fungsinya seperti itu? Karena dia berbentuk oval kayak gini, lengkung. Jadi ibaratnya sebuah fungsi yang bentuknya parabola lengkung seperti ini, dia pasti bentuknya kuadrat ya. Setelah itu kita akan menentukan berapakah luas yang dibatasi oleh kurva ini. Nah, di sini kita harus menentukan dulu batasannya. Batasannya siapa? Kalau kita tahu Y kuadrat sama dengan X, dan kita tahu Y sama dengan X, mau nggak mau di sini kita harus punya batasan pemikiran ya. Ini batasan pemikiran bahwa Y itu pasti sama dengan X. Lawang Y kuadrat sama dengan X dan Y kuadrat sama dengan X, berarti Y kan sama dengan X itu sendiri, pasti kan? Nah, kemudian yang kedua, kalau Y kuadrat itu sama dengan X, berarti di sini kalau Y kuadrat Y yang ini saya kuadratkan, berarti di sini pasti sama dengan X kuadrat. Atau saya rubah, X kuadrat sama dengan mohon maaf videonya kepotong. Jadi ini X kuadrat sama dengan Y. Kalau kita udah punya batasan X kuadrat sama dengan Y, maka kita bisa sebutkan X kuadrat itu sama dengan siapa? Ya X itu sendiri, karena Y sama dengan X. Nah, setelah itu kita harus menentukan dulu juga karena X kuadrat sama dengan X, di sini X kuadrat itu sama dengan X, maka ini harus berakibat sama dengan 0 gini kan. Bila ini sama, kalau kita kurangi kan sama dengan 0 gitu. Nah, dan ini juga bisa kita sederhanakan. X dikalikan dengan X min 1 sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena X kali X sama dengan X kuadrat, X kali 1 sama dengan min X. Dari sini bisa kita tentukan bahwa X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Nah, kayak gitu kan. Ini karena ini pindah ruas ke kanan. Lalu kita menentukan nilai berapa kan nilai X-nya dengan dari bentuk kayak gini. Bisa diingat lagi di sekolah SMA ya. Jadi kita punya batasan X dari mulai 0 sampai 1. Nah, sekarang kita mau menghitung volumenya aja. Kalau dari tadi luas, kalau luas kan gampang, tinggal dia 0 sampai 1 kita integralkan, kita kurangi, selesai. Sekarang coba kita menghitung volumenya. Maka volumenya jangan lupa pi integral dari batas atas dengan bawah, dari bawah dengan atas ya, dari Y kuadrat ya kan, Y kuadrat dikurangi dengan Y. Jangan lupa
bentuk ini harus kita kuadratkan karena ini R, ini R-nya. Jadi kita punya dua jari-jari dx. Nah, ini kenapa? Ini kok bisa dapat y kuadrat dari mana? Dari atas tadi. Dari atas tadi. Nah, ini kan fungsi yang pertama adalah y kuadrat sama dengan x. Fungsi yang kedua yaitu y sama dengan x. Maka kita dapat menghitungnya dengan menggunakan integralnya menjadi y kuadrat dan y. Jangan lupa dikuadratkan dan dikuadratkan. Setelah itu kita masukkan integralnya, integral dari 0 sampai 1. Nah, y kuadratnya siapa? Y kuadratnya itu y kuadratnya itu kan siapa tadi? Y kuadratnya kan sama dengan x. Y kuadratnya kan sama dengan x. Betul kan? Kemudian y-nya sama dengan x. Maka di sini dapat kita tuliskan bahwa x dikurangi y kuadratnya bisa kita tuliskan x kuadrat dikurangi dengan x dx. Nah, setelah itu kita integralkan. Dia menjadi 2 berarti 1/3. Ini saya kurung dulu ya. 1/3 x pangkat 3 dikurangi dengan 1/2 x pangkat 2 dx. Oh, dx-nya hilang ya. Ini dengan batasannya 0 sampai 1. Atau bisa dituliskan pi berapa? Ini 1/3 1 pangkat 3 dikurangi setengah 1 pangkat 2 kurangi 0 karena ini 0 ya, 0. Nah, setelah itu sama dengan pi 1/3 dikurangi 1 dikurangi setengah atau sama dengan ini kan harusnya kayak gini ya. Ini per 6, ini 2 biar jadi 6 dikalikan 3 biar jadi 6 dikalikan 2 dikurangi 2 atau sama dengan 1 negatif 1/6. Nah, ini adalah contoh kasus kalau saya terbalik dalam menentukan pengurangannya. Jadi untuk menentukan pengurangannya itu kalau terbalik hanya terjadi negatif tadi. Udah saya bilang dari awal tadi kalau hasilnya itu negatif 6 pi ya hasilnya. Negatif 1/6 pi. Sorry, kok nggak cukup. Nah, negatif 1/6 pi. Maka kalau namanya volume itu kan nggak ada yang negatif, berarti ini bisa sama dengan 1/6 pi. Nanti bisa dicoba. Misalkan y dikurangi y kuadrat. Nah, kayak gitu. Maka kalian pasti akan menentukan 1/6-nya. Jadi, mau terbalik apapun kalau bentuknya itu negatif tinggal dipositifkan. Kayak gitu, gitu aja ya. Nah, ini adalah contoh yang kasus yang ini tadi. Jadi ada bentuk parabola yang dibatasi dengan kurva y sama dengan x. Saya berikan satu contoh lagi. Contohnya itu bentuknya misalkan kayak gini ya. Gimana ya? Misalkan ini kita mau menentukan volume ya. Volumenya berapa? Misalkan saya punya fungsi y sama dengan 2x dan saya punya fungsi y sama dengan x. Kemudian saya memiliki batasan x sama dengan 1 dan x sama dengan 3 gini ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ada gambar kayak gini. Gambar gini. Y sama dengan 2x itu pasti gambarnya tetap gini. Jadi y sama dengan x, y sama dengan 3x tergantung angka 1 2 3 4 5 6-nya. Misalkan 2x berarti dia kalau y sama dengan x itu tepat di tengah. Kalau y sama dengan 2x berarti dia agak ke atas sedikit. Nah, misalkan kayak gini. Ini adalah y sama dengan 2x. Kemudian y sama dengan x berarti tepat di tengah. Nah, gini. Y sama dengan sorry. Y sama dengan x. Ini ke bawah, ini agak ke sana, gini kan ya. Terus daerah ini dibatasi dengan 1 sampai 3 katakanlah di sini. Berarti batasannya ini, batasannya di sini. Berapakah volume ini? Nah, volume benda putarnya dari gambar ini
Karena kita sudah memiliki batasan-batasannya, yaitu batasannya siapa tadi? Batasnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Maka kita tinggal menghitung volumenya. Untuk menghitung volumenya berarti kita harus pakai Pi integral 1 sampai 3 fungsi yang akan kita kurangi. Misalkan di sini saya mengurangi Y sama dengan 2X dulu. Berarti 2X ini saya kuadratkan dikurangi dengan X ini saya kuadratkan dx. Setelah itu Pi integral 1 sampai 3 ini kita hitung dulu ya. 4x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat dx atau sama dengan Pi integral 1 sampai 3 3x kuadrat dx atau sama dengan Pi ini kita kuadratkan kan berarti 3x pangkat 3 per 3 atau kita coret menjadi x pangkat 3 dari 1 sampai 3 atau sama dengan Pi 3 kita masukkan di sini 3 pangkat 3 dikurangi dengan 1 pangkat 3 atau sama dengan Pi berapa? 3 pangkat 3 27 ya 27 dikurangi 1 atau sama dengan 26 Pi. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung volume benda putar. Saya harap video ini dapat kalian pahami. Apabila mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup WA atau di kolom komentar yang tempat saya upload. Terima kasih, selamat sore. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.